Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Inilah ibumu. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, yang dirayakan pada hari Senin, sesudah Pentakosta. Ini menandai peran istimewa Maria sebagai Bunda seluruh gereja. Gelar ini menegaskan bahwa Maria, yang adalah Bunda Kristus, secara rohani juga menjadi ibu bagi semua umat beriman, yakni gereja. Dalam terang kitab suci, dasar peringatan ini ditemukan secara khusus dalam Injil Yohanes hari ini. Ketika Yesus tergantung di salib, ia melihat Maria, ibunya, berdiri di dekat salib bersama murid yang dikasihinya. Dalam detik-detik menjelang wafatnya, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Tindakan Yesus ini merupakan penyerahan Maria kepada seluruh muridnya
dan sebaliknya, murid itu kepada Maria. Dalam tradisi gereja, murid yang dikasihi itu dipahami bukan hanya sebagai Yohanes secara pribadi, tetapi sebagai lambang seluruh umat beriman. Dengan demikian, Maria menjadi bunda gereja, ibu rohani dari semua yang percaya kepada Kristus. Gereja memahami bahwa Maria yang sejak awal sudah ambil bagian dalam karya keselamatan, juga hadir di tengah gereja yang baru lahir pada hari Pentakosta. Maria berdoa bersama para rasul, menantikan pencurahan Roh Kudus, dan dengan demikian mengambil bagian dalam kelahiran gereja. Dalam peran ini, Maria tidak hanya menjadi teladan iman dan ketaatan, tetapi juga menjadi pribadi yang senantiasa mendoakan, mendampingi, dan membimbing gereja dalam perjalanannya di dunia. Peran Maria terhadap gereja tidak dapat dipisahkan dari persatuannya dengan Kristus. Sebagai bunda gereja, ia berperan aktif dalam karya keselamatan dengan cara yang istimewa, namun tetap bergantung sepenuhnya kepada rahmat Kristus. Maria menjadi teladan kesempurnaan gereja dalam iman, kasih, dan kesatuan dengan kehendak Allah. Dalam perannya ini, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana hidup sebagai murid sejati Kristus, yaitu menerima karya Roh Kudus, setia dalam penderitaan, dan percaya penuh kepada Allah Bapa meskipun dalam kegelapan salib. Dengan merayakan peringatan ini, kita diundang untuk semakin mengenal dan mencintai Maria, serta meneladani imannya yang teguh. Kita juga diajak untuk menyerahkan hidup kita kepada perlindungannya, sebab sebagai ibu rohani, Maria tidak henti-hentinya memohonkan rahmat bagi gereja dan membimbing kita kepada Kristus, satu-satunya juru selamat. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Santa Maria Bunda Gereja, dengan rendah hati kami datang kepadamu, yang telah menerima kami sebagai anak-anak-mu di bawah salib putramu. Bantulah kami untuk hidup dalam iman, taat kepada kehendak Bapa, dan menerima sepenuhnya pada karya Roh Kudus seperti Engkau. Dampingilah gereja dalam pensiarahannya di dunia. Lindungilah para gembala dan umat beriman, dan tuntunlah kami semakin dekat kepada Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Santa Maria Bunda Gereja, doakanlah kami sekarang dan sepanjang hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.